Yohanes mempersiapkan murid-muridnya untuk datang kepada Yesus untuk menjadi witness, seperti Yohanes Pembaptis sendiri juga adalah witness terhadap Yesus Kristus. Jadi murid-muridnya bukan menjadi murid Yesus Kristus, cuma Yohanes sekedar rela saja begitu ya. Ya rela lah, saya hatinya luas, saya rela lah, lu maju nggak apa-apa, saya juga sudah tua dan sebagainya. Bukan hanya demikian, saya bukan cuma rela toh, dia sendiri yang mempersiapkan, dia sendiri yang membawa kedua muridnya, dia sendiri yang memperkenalkan Yesus Kristus kepada dua orang muridnya ini. Sekali lagi saya kalau sudah melihat di situ dibandingkan dengan perikop sebelumnya itu perkataan yang umum gitu ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya mungkin nggak terlalu jelas ya di situ ya audiensnya siapa gitu. Ya mungkin pembaca Yohanes ya, yang pasti pembaca Yohanes itu audiensnya di situ waktu ditulis kalimat seperti ini. Tapi itu kita membaca di dalam perikop yang pada hari ini kita membaca audiensnya itu jelas, yaitu dua orang muridnya. Istilah dua itu saja sudah cukup satu motif untuk menunjuk kepada saksi kan ya. Itu Yesus mengutus dua. Lalu saudara baca di dalam Wahyu, yaitu adalah dua saksi. Itu istilah dua dan saksi itu seperti satu paket itu, at least di dalam Johannine Writings ya, itu menjadi satu paket gitu. Dua itu not just any angka dua maksudnya, tapi menunjuk kepada saksi. Seperti Yohanes Pembaptis yang juga adalah saksi, dia membawa dua orang murid yang ya dikatakan di sini ada di situ pula begitu ya. Terus kemudian melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes sekali lagi memperkenalkan Kristus kepada dua orang yang secara partikular, secara konkret ini kita nggak tahu siapa. Salah satunya adalah ya kita tahu itu adalah Andreas ya. Lalu satunya lagi siapa? Ada penafsir mengatakan ya ini Yohanes sebetulnya diam-diam hint mau mengatakan bahwa satunya itu dia gitu. Dia mungkin adalah murid yang pertama, tapi ya komentar yang lain mengatakan sebenarnya tetap nggak ada kepastian apakah ini Yohanes, maksudnya Yohanes the beloved disciple gitu ya. Anyway nggak disebut namanya di sini. Berarti yang nggak terlalu relevan lah, soalnya kita juga nggak perlu berspekulit. Tapi yang satu kita tahu itu adalah Andreas gitu ya dalam bagian ini. Nah, saya pinjam ini saya Calvin sekarang ya. Calvin mengatakan kalimatnya seperti ini saya. He shows that his own course was nearly finished, itu kalimat banyak. Terus kemudian ini kalimat yang penting saya. Here we see also how small and low the beginning of the church was. Mulai hanya dengan dua orang, melalui hanya dengan dua orang. How small and low the beginning of the church was. Yohanes Pembaptis membawa hanya dua orang saja, ya, dua orang saja. Tapi dua orang ini kemudian terus berkembang, ya, bukan cuma dua orang terus jadi 12, terus jadi 70, terus jadi 500, ya. Dan berkembang terus sampai sekarang, gitu ya, penganut Yesus Kristus. Tapi saudara perhatikan di situ permulaan yang sederhana itu ya, permulaan yang humble, permulaan yang small itu. Bukan alasan bukan alasan untuk kita discourage, bukan alasan untuk kita nggak punya pengharapan gitu. Dan ini bukan cuma bicara tentang apa ya, gereja yang kecil dari besar in everything ya in everything gitu. Yang lebih penting itu apakah prinsip kerajaan Allah hadir di dalam bagian itu ya, apakah itu driven by kerajaan Allah atau berkembang karena sesuatu yang lain. Kalau driven by kerajaan Allah, entah itu urusan keluarga kita atau pekerjaan kita ya, bisnis atau studi dan seterusnya, dan gereja tentu saja termasuk ya, church life, ecclesiastical life. Kalau driven by kerajaan Allah itu ada pengharapan, meskipun mulainya hanya dengan dua ya, karena kita baca di dalam kehidupan Yesus juga sama. Dia mulai dengan dua. Yesus pun juga mulai dari bayi mulai dari bayi, lalu mengalami proses menjadi besar itu ya. Lukas mengatakan dia semakin disukai Allah, semakin disukai manusia.